baru dari Fakultas Kedokteran juga yang juga menjelaskan mengenai penyakit ibu ya. Sebelumnya dengan Ibu Fitri, keluhannya apa tuh? Kalau misalnya ada demam nggak? Kalau misalnya lagi suka nyeri? Kalau sama bis, suka ya, kalau misalnya dari lain bawaannya juga dari hasil web itu mengarah ke infeksi saluran kemih ya. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya ceboknya itu dari depan ke belakang, ya benar tapi ya, nah kalau misalnya untuk mencegah dari penyakit infeksi saluran kemih itu yang pertama bisa jangan sering menahan pipis. Jadi kalau misalnya mau pipis ya udah pipis aja gitu, jangan sering ditahan tahan soalnya bisa nyebabin infeksi di saluran kemihnya. Terus harus banyak minum juga, minimalnya berapa? Yang 2 liter per harinya itu harus habis. Kalau misalnya nggak ada penyakit ginjal 2 liter per harinya. Terus juga harus sering mengganti celana dalam. Apalagi kalau misalnya lagi suka ada keputihan tuh kan ya sebelumnya harus sering ganti celana dalamnya. Selain itu sebelumnya pernah kayak gini juga tuh? udah lama, cuma baru diobatin sekarang mau dicek kulit sama dia ada infeksi, disuruh ke laboratorium yang daerah Katama, karena ke sana udah lama ini coba lagi udah puskesmas. Sama kalau misalnya ini di area manual itu jangan pakai sabun sanitizer soalnya bisa mengubah pH yang ada di situ, jadi bakterinya nanti malah berkembang biak. Sabun apalagi ada sabun yang khusus area genital, terus yang wangi parfumnya wangi parfum, nah itu sebaiknya jangan digunakan soalnya bisa mengubah pH di situ, jadi malah nanti bakterinya tumbuh di situ. Ini ada yang mau ditanyakan nggak tuh? Kemarin udah diobatin, masih kayak antibiotik masih aja. Udah berapa lama sebelumnya dia habis nggak sampai sebulan, sebentar udah itu udah diobat lagi. Sekarang kan masih terus pipis, jadi mau diobatin lagi kesini dicoba. Tapi keluhannya dari awal masih tetap nyeri? Masih enggak, sekarang udah mending, udah mendingan ya? Cuma pipisnya aja yang sekarang kemarin juga udah sembuh, pipis itu udah enggak sering. Pas sekarang minum jarang, jadi keluar lagi nya teh ya masih terus gitu katanya. Kemarin enggak udah sembuh gitu, diobatin pakai ini ngeluarin juga pakai buah masih cranberry katanya nih ya, gitu masih aja. Sebelumnya udah menikah apa sih? Ya paling ini jaga dari alat genitalnya ya, alat kemaluannya di kalau misalnya sebelum dan sesudah berhubungan itu bisa buang air kecil dulu. Kalau misalnya udah gitu, kalau misalnya dimasukin sama suami itu suka kerasa kayak putus tekan gitu. Tapi sebelum berhubungan biasanya suka buang air kecil gimana? Iya suka, kadang udah sesudahnya langsung kadang juga dulu 15 menit baru saya dibersihin gitu, nggak sampai ditidurin soalnya. Kalau pertama di kamar ya suka ditidurin sampai pagi-pagi. Iya sebaiknya jangan, karena kan nanti bisa tumbuh bakteri itu. Kalau misalnya harusnya dianjurkannya sebelum dan sesudah berhubungan tuh buang air kecil biar mencegah infeksi. Makasih ya Teh ya. Satu ya obat. Iya obat juga yang sambil beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Nanti pagi harus semangat ya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Ulfa, dokter muda dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mencoba memberikan edukasi mengenai hipertensi atau darah tinggi. Ada yang tahu belum sebelumnya apa darah tinggi? Ada yang tahu nggak kalau tensinya berapa?
tensinya 120. Nah itu normal ya. Jadi kalau misalnya darah tinggi itu atau hipertensi, kalau misalnya tensinya lebih dari sama dengan 140 atau lebih dari sama dengan 90. Jadi kalau misalnya salah satunya aja nih, yang atasnya aja misalnya lebih dari 140, nah itu juga udah bisa dikatain darah tinggi. Atau misalnya yang bawahnya lebih dari sama dengan 90, itu juga udah sama bisa dikatain darah tinggi. Gitu. Sebelumnya di sini ada yang tekanan darahnya lebih dari 140? Hanya ada. Oke. Hanya. Sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa sih penting harus dibahas tentang hipertensi? Emang takutnya kenapa kalau misalnya hipertensi? Takut stroke. Nah iya itu. Sebenarnya kalau misalnya hipertensi aja itu nggak bergejala ya ibu ya. Kalau misalnya udah ada komplikasi, tadi komplikasinya tuh bisa ke 5 organ. Yang pertama bisa ke otak, betul tadi stroke. Bisa juga ke mata, nanti matanya jadi buram, terus jadi ada bintik-bintik gitu. Nah itu juga salah satu efek dari hipertensi. Terus bisa juga ke jantung, pernah tahu kan serangan jantung. Nah itu salah satu efek dari hipertensi juga. Bisa juga ke ginjal, misalnya tiba-tiba bibitnya jadi sakit atau bisa sedikit-sedikit atau seperti berbusa. Nah itu udah ada ke penyakit ginjal. Terus juga bisa ke kaki, pembuluh darah di kaki. Nah itu makanya kenapa kita penting harus tahu tekanan darah kita berapa, apalagi kalau misalnya udah usia lanjut ya, udah. Nah itu harus cek secara rutin tekanan darah tingginya, karena tadi ingat bisa menyerang ke 5 organ, ke otak, ke mata, bisa ke jantung, ke ginjal, dan juga pembuluh darah di kaki. Makanya harus cek. Kalau misalnya tapi dah nggak berasa apa-apa hipertensi, iya memang nggak berasa apa-apa kalau misalnya nggak menyerang ke 5 organ tadi. Makanya biasanya disebut dengan silent killer, jadi penyakit yang diam-diam mematikan. Makanya kita harus rajin-rajin cek ya ceknya. Nah sekarang gimana sih cara pencegahan dari darah tinggi atau misalnya penanganannya? Nah yang pertama pencegahan dulu ya, kalau misalnya yang belum terkena darah tinggi. Yang pertama singkatannya itu ada CERDIC, jadi ada 6. Yang pertama cek, yang pertama harus cek kesehatan secara rutin ya, kayak gini ke puskesmas. Nah itu harus dicek kesehatannya, cek tekanan darahnya, cek gula, biar kita nggak kebablasan gitu sebelum terjadi ke penyakit tersebut. Terus yang nyakan asap rokok. Nah terutama bagi bapak-bapak ya, bapak-bapak yang merokok atau misalnya ada ibu-ibu yang merokok, sebaiknya dihindari, karena seperti kita ketahui juga ya, salah satunya bisa menyebabkan hipertensi juga atau darah tinggi, terus bisa penyakit yang lainnya juga. Nah itu salah satu dari faktor yang bisa menyebabkan darah tinggi. Terus kemudian R-nya apa? Rajin-rajin lah beraktivitas fisik. Aktivitas fisiknya seperti olahraga. Kalau nggak minimal olahraga yang berapa menit? 15 menit. Ya harusnya minimal 30 menit ya. Yang minimal, kalau misalnya lebih gimana? Ya boleh, bagus gitu. Terus minggu tuh minimal 3 kali. Kalau misalnya lebih bagus. Nah gitu, olahraganya apa aja boleh senam misalnya, mau lari, mau bersepeda atau renang boleh, apa aja, yang penting aktivitas fisik. Kemudian yang D dari itu diet, dari makanannya gimana. Jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan darah tinggi itu salah satunya makanan yang tinggi lemak. Tahu nggak makanan tinggi lemak apa? Yang biasa dimakan Asin, bakso. nah itu goreng-gorengan ya, goreng-gorengan gitu. Itu kan makanan favorit ya. Itu baiknya dikurangi. Makanya itu sakit resep. Pagi-pagi udah makan gorengan gitu ya. Terus apalagi jangan terlalu makan banyak garam. Nah itu juga kalau misalnya kebanyakan garam bisa nyebabin darah tinggi juga. Sebaiknya tuh kalau misalnya makan garam tuh seharinya cukup 1 sendok teh aja. Tahu kan ya sendok teh yang kecil? Nah itu tapi kurang berasa ya Bu ya kalau misalnya sedikit. Nah gitu. Terus juga kalau misalnya konsumsi gulanya juga sama, harus dibatasi. Gula itu per hari
maksimal 4 sendok makan per harinya harusnya sebaiknya. Terus yang direkomendasikan, yang diharuskan apa? Yang diharuskan itu perbanyak makan sayuran dan buah. Nah itu harus lalapan kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting dicucinya yang bersih ya. Nah terus habis itu I-nya apa? I-nya itu harus istirahat yang cukup, tetap harus istirahat yang cukup kalau misalnya malam ya. Terus juga K-nya itu harus kelola stres, jadi harus bisa mengatasi stresnya, karena salah satu faktor dari darah tinggi juga stres gitu. Jadi harus bisa mengatur stresnya, bisa misalnya meringankannya dengan cara misalnya curhat gitu, atau misalnya menyelesaikan masalahnya gitu, biar enggak stres gitu. Jadi pencegahannya tadi ada 6 tertib. Nah terus kalau misalnya yang udah terkena darah tinggi gimana? Ya sama, harus rutin cek kesehatannya biar tadi ya enggak terjadi kerusakan kelima organ tadi. Terus juga kan udah dikasih obat, nah obatnya harus diminum rutin setiap hari gitu. Karena misalnya udah normal tekanan darah, iya itu normal karena dikasih obat. Tapi kalau misalnya nggak minum obat bisa naik lagi gitu. Iya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya ada yang masih belum paham nggak? Ya ngerti ya. Jadi yang belum terkena darah tinggi sebaiknya kita mencegah daripada mengobati. Kalau misalnya yang udah yang sebelumnya punya riwayat darah tinggi dikontrol ya sama minum obatnya. Ya udah. Terima kasih mungkin Ibu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.